Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini saya akan membahas di grup 8, yaitu tentang accessing command line ya teman-teman. Nah, apa saja yang ingin kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu mengatur bahasa di Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, yang ketiga ada password root pada Ubuntu. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengubah bahasa di Debian. Oke, di sini kita langsung saja ke Debian-nya. Oke, di sini ini karena saya sudah running, jadi langsung saja saya show. Nah, ini akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk memperbesar kita bisa pilih view, terus tetap pilih full screen mode. Oke, di sini pilih switch. Oke, di sini itu kita masih menggunakan bahasa Indonesia teman-teman. Untuk mengganti ke bahasa itu kita di sini bisa cari di kolom pencarian ini itu dengan terminal. Ini teman-teman. Terminal. Oke, seperti ini. Dan yang pertama itu kita masukkan perintah show. Kita klik enter. Masukkan kata sandi. Di sini kan waktu pembuatan itu kita sudah membuat dua kata sandi, yaitu untuk server, untuk ketika masuk, dan kata sandi root. Nah, di sini itu kita masukkannya untuk kata sandi rootnya ya teman-teman. Kita masukkan. Kita klik enter. Nah, setelah keluar seperti ini, di sini itu kita ketikkan perintah sudo kasih dpkg rekan sudur sudur lokal. Enter. Nah, oke. Di sini kita enter teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa pilih, karena ini jika kita menggunakan bahasa Inggris dan akan diganti ke bahasa Indonesia, itu di sini itu bisa pilih yang ini. Bisa pilih yang ini teman-teman. Ya, ID, fasih, ID, UTF, main 8 ya teman-teman. Nah, karena ini saya masih menggunakan bahasa Indonesia, terus saya akan ganti ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu yang ini teman-teman, yang EN/OS ini. Ya, yang ini untuk memilihnya kita bisa klik tombol spasi di keyboard aja. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita klik enter. Nah, setelah itu di sini kita pilih yang atas, yang EN/US teman-teman. Kita klik enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jendela, dan di sini itu kita bisa ke pengaturan terlebih dahulu. Pengaturan, dan di sini kita pilih yang wilayah dan bahasa ini. Oke, di sini untuk wilayah log masuknya itu kita ganti ke bahasa Inggris. Kita masukkan kata sandi rootnya teman-teman. Oke, ini bahasa Inggris. Dan untuk akun Andanya juga di sini kita pilih yang English United States. Kita pilih. Oke. Setelah itu di sini kita bisa power off terlebih dahulu ya teman-teman. Ini tidak bisa di sini. Oke. Kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita running ulang ya teman-teman. Ini kita langsung coba. Oke, di sini kita untuk saya bisa lihat dari awal sini saja teman-teman itu kalau menggunakan bahasa Indonesia tadi kan di sini fun not insert ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia, dan untuk tanggal dan jamnya juga sudah berubah menjadi bahasa Inggris ya teman. Oke, kita masuk sini, kita masukkan password.
Oke, dan di sini itu masuk pemberitahuan, di mana ini itu memberitahukan kalau uh, apa namanya untuk nama file yang sudah kita buat itu akan berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengenalan basic terminal. Nah, untuk pengenalan basic terminal ini itu adalah konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi, sebelum mempelajari perintah-perintah yang rumit itu, kita harus mempelajari atau mengenali perintah dasar atau basic pada terminal dulu ya, teman-teman. Oke, di sini kita langsung ke Debian. Oke, di sini kita bisa punya ini. Nah, terus di sini kita cari terminal ya teman-teman. Oke, di sini kita di sini itu nama ini itu terdapat nama sebelum app dan nama setelah app ini ya teman-teman. Dan juga ada tanda melengkung ini dan tanda dolar ini teman-teman. Nah, ini itu apa sih artinya dan yang untuk nama sebelum add ini itu artinya yaitu ini itu username atau yang biasa kita untuk kita login dan kita itu sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Nah, kalau nama setelah add ini itu ada namanya ini itu adalah hostname atau penamaan jaringan ya teman-teman. Nah, di sini itu kita coba untuk mengecek username. Kita bisa ketikkan AMI. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Ini username kita teman-teman. Oke, selanjutnya kalau untuk mengecek hostname, di sini kita bisa ketikkan hostname CL. Nah, di sini itu untuk static hostname-nya itu namanya Debian ya teman-teman, sama seperti yang ini. Right? Setelah itu untuk ASIC-nya itu kita VM karena di sini kita menggunakan virtual machine. Dan kalau untuk hardware modelnya itu VirtualBox karena kita menggunakan VirtualBox. Berbeda lagi kalau semisal kita menggunakan VMware itu akan berbeda ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ketikkan clear. Dapat enter. Oke, ini sudah kembali lagi. Nah, untuk tanda lengkung ini itu artinya tanda lengkung ini itu artinya menandakan bahwa kita sedang berada di home directory dan kita bisa di sini itu kita bisa mengetik pwd untuk mengetahui di mana kita sekarang berada ya teman-teman. Di sini kita masih berada di home ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba masuk ke directory lain dengan cara ketikan cd spasi slash home spasi slash etc teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory etc teman-teman. Setelah itu di sini tanda lengkungnya itu sudah hilang karena kita sudah masuk ke etc bukan di home lagi ya teman-teman. Nah, untuk kembali ke home lagi itu di sini kita bisa ketikkan cd spasi slash home slash kita masukkan username kita ya teman-teman. Ini sudah kembali ke home lagi ya teman-teman. Nah, sini itu untuk lambang dolar ini itu menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan kalau kita ada tanda pagar itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses sebagai user root atau hak akses paling atas ya teman-teman. Nah, di sini itu cara masuk ke user root-nya itu di sini bisa ketikkan kita masukkan password-nya ya teman-teman. Nah,
Sini itu kita sudah mendapatkan hak akses untuk root dan di sini itu mengapa ada tulisan home-nya. Itu menandakan kalau home directory di user biasa dan home directory root itu berbeda, teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke home directory root dengan cara ketikkan series spasi slice root. Oke, setelah itu enter. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah di home-nya root. Nah, untuk keluar dari root di sini kita bisa ketikkan perintah exit. Kita keluar. Ini sudah kembali lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, untuk materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu ya teman-teman. Nah, pada Debian itu kan ada perintah untuk memasukkan password rootnya ya teman-teman. Sedangkan kalau di Ubuntu itu tidak ada perintah untuk memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat sendiri untuk password rootnya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, di sini kita bisa merunning Ubuntu server ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa langsung saja login ya teman-teman. Masukkan username dan masukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misal di Debian itu kan ada perintah untuk memasukkan passwordnya. Tapi kalau di Ubuntu itu tidak ada, teman-teman. Di sini kita akan membuat, kalau di Debian itu ketika kita ketikkan su itu kita bisa langsung masukkan password di sini, teman-teman. Karena kita belum membuat passwordnya, jadi kita di sini membuat password terlebih dahulu ya teman-teman dengan cara sudo kita enter. Oke, di sini kita mengetikkan sudo passwd teman-teman, passwd. Ayo kita enter. Nah, di sini itu kita masukkan password user kita terlebih dahulu ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini kita disuruh masukkan passwordnya. Oke, ini di sini kita bisa masukkan new password yang akan kita buat baru. Ini emang tidak terlihat ya teman-teman passwordnya, kita enter dan di sini kita bisa konfirmasi passwordnya. Enter. Nah, di sini untuk pembuatan password rootnya itu sudah bisa dan di sini bisa kita cek dulu lokasinya dengan ketikan pwd. Bentar. Oke, di sini sudah di home ya teman-teman. Nah, untuk materi yang ketiga sudah selesai dan oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.